Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Mahmud Effendi, yang saya hormati Bapak Ustaz Yakin, yang saya hormati para pengurus Majelis Zikir dan para jamaah Majelis Zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat keimanan, kesehatan dan kesempatan, sehingga hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat menghadiri kegiatan kita, yaitu Majelis Zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada beliau, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, termasuk kita sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang saya hormati, kajian hari ini adalah penjelasan bagaimana supaya kita jangan sampai masuk neraka. Sama-sama telah kita maklumi bahwa hidup di dunia ini kan sementara saja. Semua akan pasti kembali pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada hari kiamat. Jangan dengan kita para nabi aja wafat. Cuman yang harus kita pikirkan di hari akhirat di sana cuma ada dua tempat saja, surga dan neraka. Kita di mana posisi tergantung amal kita juga. Cuma kita jangan lupa pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberi pada kita. Teringat kita pada suatu syair atau doa dari seorang ulama. Ulama ini namanya Abu Nawas. Dia ini bikin doanya. Ilahi nasulil firasat ahla wala aqwa karena jahil. Seorang ulama itu doanya. Kita kan maklum bahwa ulama itu sangat alim sekali dan taat kepada Allah. Dia doanya begitu. Saya ini yang Allah nggak pantas masuk surga, tapi saya ini nggak kuat kalau masuk neraka. Ini bisa jadi. Seorang ulama itu begitu doanya. Ilahi nasulil firasat ahla wala aqwa karena jahil. Kita harus begitu juga kita ini. Ya, jangan sombong kita dengan amal-amal kita, jangan sombong kita dengan perbuatan kita, dengan ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, sedekah kita, jangan kita bangga-banggakan itu. Jangan. Yang penting bagaimana kita supaya kita ini jangan sampai masuk neraka. Gitu. Itu yang contoh buat kita tadi. Seorang ulama itu doanya. Ada katakan inna ma yashallahu min ibadil ulama. Sebenarnya orang yang paling takut pada Allah adalah ulama. Itu dia. Jadi dia bukan membangga-banggakan amalnya, bukan. Dia takut jangan sampai masuk neraka itu. Nah, di sini saya terangkan beberapa ayat bagaimana cara kita supaya selamat dari neraka. Ini ada di surat Shaf ya. Surat Shaf ayat 10. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Kata Allah sampaikan sama kita, "Ya ayyuhallazina amanu, wa ya beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Maukah kalian bertunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ini Allah akan sama-sama kita bagaimana caranya supaya selamat dari azab yang pedih. Ini. Dan sampai masuk neraka. Tadi sudah kita ambil contoh di ulama saja begitu doanya. Begitu hebatnya, tingginya amalnya,
dibilang nggak pantas masuk surga dia. Segitu. Nah kita baru sholat malam aja, baru zikir aja, baru sedekah aja sombong. Ulama nggak pantas hanya masuk surga dia. Tapi dia juga katakan saya ini nggak kuat kalau masuk neraka. Nah sini Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, maukah kalian tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan dari api neraka? Allah kasih kita nasihatnya, ya. Bagaimana suasana dari api neraka? Pertama dikatakan, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ada 3 kata. Pertama adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kita beriman kepada Allah itu? Allah jelaskan di surah Al-Anfal. Cara beriman kepada Allah itu begini. Innamal mu'minuna allazina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya, takut kepada Allah, bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum, takut akan dosa-dosanya, takut akan kesombongannya, kebanggaannya, riyanya tadi itu, takut. Ini sebenarnya beriman. Mendengar nama Allah, dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak-banyak harus hati-hati di sini. Ingat-ingatlah segala perbuatan kita itu. Jangan nampaknya baik tapi sebenarnya jelek. Bisa terjadi orang-orang yang sombong itu begitu, merasa dirinya benar, ternyata salah, bosan. Katakan, innamal mu'minuna idza dzukira Allah wa yatuluna alaihim zadatuhum imanan. Kalau dia mendengar bacaan Al-Quran atau ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah imannya. Dia mendengar ayat, dia praktekkan, dia amalkan, bertambah iman tadi. Zadatuhum imanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kemudian kepada Allah dia bertawakal, hanya kepada Allah Subhanahu. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, tawakal kepada Allah. Jangan kita banggakan dengan amal-amal kita, jangan tawakal kepada Allah. Ini. Jadi jasmani 3 tadi. Ya, kemudian wallazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan menginfakkan hartanya tadi itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia banyak harta kita infakkan, tapi jangan sombong. Ya, ini orang yang sombong, menginfakkan hartanya, memberikan sedekah sama orang yang sombong, membagi-bagikan, disebutkan di mana-mana disebutkan. Dia tadi itu. Ini jemaah sekalian harus hati-hati kita. Apa kata Allah? Kalau 5 hal yang kita kerjakan, apa kata Allah? Ulaika hum mu'minun haqqan. Itu orang mukmin yang benar tadi itu. Kalau 5 hal tadi itu kita kerjakan, kita amalkan, ulaika humul mu'minun haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum darajatun inda rabbihim, dapat derajat kedudukan tinggi di sisi Allah. Itulah jadi Allah mengamalkan serahkan tadi itu yang hal tadi itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita jangan sampai kita mendapatkan siksa neraka. Jangan berbangga-bangga dengan amal kita. Contoh doa ulama tadi itu. Seorang ulama dia bilang gak pantas dirinya masuk surga, tapi dia juga gak kuat kalau masuk neraka. Nah, ini cuma sekalian bagaimana kita ini bisa mengamalkan ayat tadi ini. Ya, surat Shaf ayat 10 ya. 10 dan 11 tadi. Itu yang 10 dikatakan beriman sama Allah. Kemudian wa rasuli, beriman sama Rasul. Ini jemaah sekalian. Bagaimana beriman sama Rasul? Kita baca di surat Al-Fatih. Allah katakan Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min ridwan simahum fi min asari sujud. Jadi Allah jelaskan sama kita Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Muhammad itu atau pengikut Muhammad asyidda 'alal kufar, tegas dalam kekufuran, dalam perbuatan maksiat, mungkar, nahi mungkar. Nah itu kita tegas dari itu. Kita kadang-kadang lupa tadi ini.
sama-sama umat Muhammad tapi saling mencela, saling menjelek-jelekkan. Ini jangan. Wallazina ma'hum asyidda 'alal kufar. Orang bersama Muhammad itu harus tegas pada kekufuran. Sama-sama kita, Pak, jangan sampai kita bermusuhan, jangan sampai kita saling benci-membenci. Bahkan dikatakan rumah Muhammad bainahum. Mereka saling kasih sayang tadi, saling tolong menolong, bantu. Gak usah diungkit-ungkit, beri tolong kok nggak bersyukur, terima kasih, jangan diungkit-ungkit. Ya sudah, kalau mau tolong saja kan. Tarahum ruk'an sujadan yang tahuna fadlan wa ridwana. Nampak mereka sama-sama rukuk, sama-sama sujud, sama-sama sholat berjamaah. Di Bapak sekalian, terutama kita ini orang-orang masih ini, jangan kita sembahyang sendiri di rumah. Sama-sama nampakkan ruk'an sujadan, sama-sama rukuk, sama-sama sujud, ke masjid kita sholat berjamaah. Ya tahuna fadlan wa ridwana. Mencari fadilah Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu. Ini ciri-ciri pengikut Muhammad tadi. Ya kalau kita merasa pengikut Muhammad, ya amalkan tadi ini. Itu Allah yang katakan. Jadi katakan ruk'an sujadan yang tahu ya fadlan wa ridwana. Simahum fi asari sujud. Nampak di wajah mereka bekas sujud. Bukan yang hitam itu, bukan. Bekas sujud itu orang yang tawadhu, enggak sombong. Itu namanya orang yang dikatakan tawadhu tadi. Bekas sujud itu. Kenapa dikatakan orang sujud itu orang tawadhu? Karena kepala di atas ditaruh ke tanah. Inilah orang yang dikatakan dengan orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu tawadhu sama tadi. Ini ciri-ciri pengikut Muhammad. Nah, kalau kita merasa pengikut Muhammad, ya amalkanlah. Ini Allah yang menyampaikan ini. Surah As-Saff ayat 10-11. Nah, itulah. Jadi jelas sekalian, dua hal tadi itu. Yang ketiga adalah wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan mereka berjihad fi sabilillah dengan harta mereka dan diri mereka. Jadi apa yang kita miliki, diri kita ini dan harta kita, jihad fi sabilillah tadi. Kalau sudah fi sabilillah, jangan diungkit-ungkit lagi tadi. Ini jelas. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Jika dikatakan zalikum khairun bi kuntum ta'lamun. Itu yang bagus buat kalian kalau kalian menggunakan itu. Nah, mudah-mudahan kita di sini jangan sombong dengan ibadah kita. Tapi mari kita takut akan siksa neraka tadi. Karena ibadah yang kita amalkan ini kita sombong, akhirnya masuk ke neraka, bukan dapat pahala, tapi malah masuk ke neraka. Demikian dan sekarang mudah-mudahan ada manfaat kita sekalian. Semua kita mendapat berkah dari Allah SWT, bisa menghadiri majelis ini setiap malam Jumat. Demikian, menjual maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.